Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Andi Jayusdi Putri dengan NIM 2201149 dari kelas S1 2D Farmasi. Video ini dibuat untuk memberikan edukasi kepada teman-teman semua mengenai alat-alat pelindung diri di laboratorium serta simbol-simbol berbahaya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Apoteker Hayul Fadli MSI selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum farmakognosi. Selamat menyaksikan. Alat pelindung diri atau yang selanjutnya kita sebut sebagai APD merupakan peralatan yang digunakan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja serta penyakit akibat tidak menggunakannya. Kontak yang salah dengan bahan dan mesin di tempat kerja dapat mengakibatkan suatu cedera dan penyakit yang cukup serius. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per 08-Men-7 Tahun 2010 tentang alat pelindung diri, APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Menurut OSHA, alat pelindung diri didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari penyakit akibat kerja, baik bersifat biologis, radiasi, kimia, elektrik, fisika, mekanik, dan lainnya. APD digunakan sebagai upaya terakhir untuk melindungi tenaga kerja saat melakukan pekerjaan agar tidak terjadi kecelakaan kerja serta penyakit berbahaya. Selanjutnya mengenai peraturan tentang alat pelindung diri. Yang pertama diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pada bagian ini ada 4 pasal yang mengatur hal tersebut. Selanjutnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 01-Men-1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Menurut pasal 4 ayat 3, kewajiban pengurus menyediakan APD dan wajib bagi tenaga kerja menggunakannya untuk pencegahan penyakit akibat kerja atau PAK. Dan yang ketiga adalah Permenaker dan Transmigrasi RI Nomor Per 08-Men-7-2010 tentang APD. Pasal 2 yang berbunyi pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja atau buruh di tempat kerja yang diberikan secara cuma-cuma dan harus sesuai standar nasional Indonesia atau SNI. Selanjutnya adalah jenis-jenis alat pelindung diri atau APD, di mana di sini terdapat 7 bagian yang biasa kita gunakan saat berada di laboratorium. Yang pertama adalah alat pelindung tubuh atau yang biasa digunakan di laboratorium adalah jas laboratorium, merupakan pakaian pelindung yang menutupi sebagian tubuh mulai dari dada sampai lutut yang berbahan kain. Misalnya ketika kita berada di labor kimia merupakan tempat kerja yang memiliki banyak potensi bahaya, sehingga jas lab ini berfungsi melindungi badan dari percikan bahan kimia berbahaya. Jenisnya ada 2, yaitu jas lab sekali pakai dan jas lab berkali-kali pakai. Jas lab sekali pakai umumnya digunakan di laboratorium biologi dan hewan, sementara jas lab berkali-kali digunakan di laboratorium kimia. Jas lab kimia ini bisa berupa flame resistant lab coat, yaitu jas lab yang bahannya dilapisi material tahan api. Yang kedua adalah 100% cotton lab coat, adalah jas lab yang biasanya digunakan di laboratorium kimia umum. Terakhir bisa berupa bahan sintetik atau cotton blends yang mana terbuat dari 100% polyester atau campuran polyester atau cotton. Kedua adalah pelindung kepala atau biasa yang digunakan pada labor adalah hair cap, berfungsi sebagai pelindung dari benturan, terpapar oleh radiasi panas, api, percikan bahan kimia, dan suhu yang ekstrim. Ketiga adalah pelindung mata. Pelindung mata berfungsi untuk melindungi mata dari percikan korosif, radiasi gelombang, dan mencegah masuknya debu-debu ke dalam mata yang dapat menyebabkan iritasi. Kacamata keselamatan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada clear safety glass, merupakan kacamata keselamatan biasa yang digunakan untuk melindungi mata dari percikan larutan kimia atau debu. Sementara itu clear safety goggles digunakan untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia atau reaksi kimia yang berbahaya. Yang keempat adalah pelindung telinga. Pelindung telinga berfungsi untuk melindungi telinga dari suara berisik mesin, juga penahan bising dari letupan-letupan. Yang kelima adalah pelindung pernafasan atau yang biasa digunakan adalah masker, berfungsi untuk melindungi organ pernafasan atau mencegah masuknya kotoran yang dapat mengganggu pernafasan. Bahan kimia atau reaksi kimia yang dihasilkan bisa mengeluarkan gas berbahaya, oleh karena itu masker gas sangat cocok digunakan sehingga gas berbahaya tersebut tidak terhirup. Dilihat dari jenisnya, masker gas bisa berupa masker gas biasa yang terbuat dari kain dan masker gas khusus yang dilengkapi material penghisap gas. Masker gas biasa digunakan untuk keperluan umum, misalnya membuat larutan standar. Sementara itu, masker gas khusus digunakan saat menggunakan larutan atau bahan kimia yang memiliki gas berbahaya.
Yang keenam adalah pelindung tangan atau disebut sebagai sarung tangan atau handscoon, berfungsi sebagai pelindung tangan saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera. Yang ketujuh ada pelindung kaki. Pelindung kaki berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau berbenturan dengan benda-benda berat, termasuk benda tajam, cairan panas atau dingin, uap panas, suhu ekstrim, terkena bahan kimia, tergelincir, dan lain sebagainya. Sepatu biasa umumnya sudah cukup untuk digunakan sebagai pelindung, namun di laboratorium perusahaan besar, sepatu yang digunakan adalah sepatu keselamatan yang tahan api dan tekanan tertentu. Selain itu, terkadang disediakan juga plastik alas sepatu untuk menjaga kebersihan labor jika sepatu tersebut digunakan untuk keluar dari labor. Selanjutnya adalah ketentuan pemilihan alat pelindung diri. Yang pertama, dapat memberikan pelindungan yang cukup terhadap bahaya yang dihadapi oleh pekerja, harus seringan mungkin dan tidak menyebabkan rasa ketidaknyamanan yang berlebihan, tidak mudah rusak, suku cadang mudah diperoleh, harus memenuhi ketentuan standar yang telah ada, dapat digunakan secara fleksibel, tidak menimbulkan bahaya-bahaya tambahan bagi penggunanya, misal karena bentuk dan bahan dari alat pelindung diri yang digunakan tidak tepat. Dan yang kedelapan adalah tidak membatasi gerakan dan persepsi serori pemakainya. Aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan dalam pemilihan APD adalah yang pertama, bentuknya menarik, dapat dipakai secara fleksibel dan tahan untuk pemakaian yang cukup lama. Yang kedua, seringan mungkin dan tidak menyebabkan rasa ketidaknyamanan yang berlebihan. Yang ketiga, dapat memberikan perlindungan yang kuat terhadap bahaya spesifik yang dihadapi oleh pekerja. Dan yang terakhir adalah suku cadang mudah diperoleh untuk mempermudah pemeliharaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang simbol berbahaya. Simbol berbahaya ini biasanya terletak pada laboratorium kimia karena di dalam labor tersebut banyak bahan-bahan kimia. Contohnya adalah bahan kimia berbahaya merupakan bahan kimia dalam bentuk tunggal atau campuran yang berdasarkan sifat kimia atau fisika dan atau toksikologi berbahaya terhadap tenaga kerja, instalasi, dan lingkungan. Simbol bahaya kimia adalah suatu piktogram berlatar belakang orange dengan garis batas dan gambar berwarna hitam. Gambar yang terdapat dalam piktogram umumnya menggambarkan sifat bahan dari bahan yang dilabeli. Yang pertama adalah eksplosif atau mudah meledak. Bahan kimia yang diberi simbol ini berarti adalah bahan yang mudah meledak. Ledakan pada bahan tersebut bisa terjadi karena beberapa penyebab, misalnya karena benturan, pemanasan, pukulan, gesekan, atau reaksi dengan bahan kimia lain, atau karena adanya sumber percikan api. Ledakan pada bahan kimia dengan simbol ini kadang kali bahkan dapat terjadi meski dalam kondisi tanpa oksigen. Dan yang kedua adalah oxidizing atau mudah teroksidasi, di mana bahan kimia yang bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi. Penyebab terjadinya kebakaran umumnya terjadi akibat reaksi bahan tersebut dengan udara yang panas, percikan api, atau karena reaksi dengan bahan-bahan yang bersifat reduktor. Bekerja dengan bahan kimia yang bersifat oksidasi ini membutuhkan pengetahuan dan pengalaman praktis. Jika tidak, resiko kebakaran akan sangat mungkin terjadi. Yang ketiga merupakan simbol bahan kimia berbahaya yang artinya korosif, di mana hal tersebut bersifat korosif dan dapat merusak jaringan hidup. Karakteristik bahan dengan sifat ini umumnya bisa dilihat dari tingkat keasamannya. pH dari bahan bersifat korosif lazimnya berada pada kisaran di bawah 2 atau lebih dari 11,5. Beberapa contoh dengan bahan simbol ini misalnya belerang oksida atau klor. Dangers for environmental atau bahan berbahaya bagi lingkungan. Melepasnya langsung ke lingkungan, baik itu ke tanah, udara, perairan, atau ke mikroorganisme dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Beberapa contoh bahan dengan simbol ini misalnya tetraklorometan, tributil timah klorida, dan petrolumbensin, dan lain sebagainya. Extremely flammable atau sangat mudah terbakar. Bahan kimia ini dilambangkan dengan F+ yang memiliki titik nyala yang sangat rendah, yaitu kurang dari 0 derajat Celcius. Contohnya adalah diethyl ether. Highly flammable atau mudah terbakar, di mana bahan kimia yang memiliki titik nyala rendah yaitu kurang dari 21 derajat Celcius di bawah kondisi tekanan atmosfer. Hindari bahan kimia tersebut dengan benda yang berpotensi mengeluarkan api atau bunga listrik. Berikut contoh-contoh dari bahan mudah terbakar, misalnya etanol, aseton, dan solvent. Harmful atau berbahaya biasa dilambangkan dengan XN, memiliki formula yang dapat merusak kesehatan pada tingkat sedang apabila masuk ke dalam tubuh melalui mulut, sistem inhalasi, dan kontak dengan kulit. Hindari kontak langsung dan jangan sampai terhirup, tertelan, ataupun tersentuh kulit.
Iritan atau iritasi dengan lambang XI adalah bahan yang dapat menyebabkan inflamasi apabila kontak langsung dengan selaput lendir atau kulit. Meskipun dapat menyebabkan inflamasi, tetapi bahan kimia ini tidak bersifat korosif. Efek yang ditimbulkan seperti gatal-gatal hingga luka bakar kecil pada kulit. Toksik atau beracun. Formulasi yang terkandung pada bahan kimia ini dilambangkan dengan T, di mana dapat menyebabkan efek kerusakan kesehatan yang akut bahkan kematian meskipun terjadi kontak dalam konsentrasi yang rendah. Selanjutnya ada very toxic atau sangat beracun. Bahan kimia ini dilambangkan dengan T+, memiliki sifat yang sangat beracun, mampu menyebabkan sakit kronis hingga kematian apabila kontak langsung dengan tubuh maupun sistem pernapasan. Sekian video edukasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.